Pria Yahudi asal Polandia ini sedang berusaha melarikan diri dari tentara Nazi. Ia menghabiskan berhari-hari bersembunyi di sebuah rumah sakit kosong, hanya bertahan hidup dengan sisa makanan dan air kotor. Keesokan harinya, tentara Jerman membakar seluruh rumah sakit itu. Ia ketakutan dan langsung berlari keluar dari sana. Entah bagaimana, ia berhasil keluar menembus dinding. Saat melihat kota yang telah hancur di hadapannya, ia benar-benar terguncang. Lalu ia memutuskan untuk bersembunyi di antara reruntuhan. Untuk mencari makanan, ia mulai berkeliaran di rumah-rumah yang hancur. Untungnya, ia menemukan sedikit makanan di dalam sebuah kotak. Malam harinya, saat ia sedang berusaha membuka kotak itu, tiba-tiba kotak tersebut terjatuh dari tangannya. Dan seketika, seorang perwira Jerman berdiri di hadapannya. Pria itu tidak mampu berkata apa-apa karena ketakutan. Tetapi sang perwira bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan?" Lalu ia bertanya lagi, "Apa pekerjaanmu sebelum perang?" Pria itu menjawab, "Sejujurnya, saya hanya sedang mencoba membuka makanan saya. Dan dulu saya adalah seorang pemain piano." Perwira itu tidak langsung percaya. Ia berkata, "Kalau memang dulu kau benar-benar bermain piano, maka mainkan sesuatu di piano yang ada di ruangan ini." Begitu pria itu mulai memainkan piano, sang perwira terus mendengarkannya. Dan pada akhirnya, ia percaya. Ia sangat terkesan dengan bakat seninya. Setelah itu, sang perwira bertanya, "Di mana tempat persembunyianmu? Dan apakah kau punya makanan?" Perwira itu kemudian pergi lagi. Namun bukannya membunuhnya, ia justru memutuskan untuk membiarkannya tetap hidup. Pria itu menjadi sangat emosional. Ia merasa ajalnya mungkin sudah dekat. Beberapa hari kemudian, perwira itu datang lagi dan membawakan makanan untuknya. Ia juga membawa kabar penting. Tentara Merah telah mencapai perbatasan. Jerman kemungkinan besar akan kalah sekarang. Karena itu, perwira tersebut berkata, "Tetaplah di gedung ini selama beberapa minggu. Semuanya akan baik-baik saja." Setelah sekian lama, pria itu akhirnya bisa makan makanan yang enak. Dan ia berterima kasih kepada sang perwira dengan sepenuh hati. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah melupakan kebaikan perwira itu. Saat tentara Soviet mulai memukul mundur pasukan Jerman keluar dari Polandia, sang perwira datang untuk terakhir kalinya. Ia meninggalkan banyak makanan dan sebuah mantel hangat. Pria itu sangat terkejut. Bagaimana mungkin ia bisa membalas kebaikan sebesar itu? Namun sang perwira hanya mengatakan beberapa patah kata lalu pergi. Pria itu pun bersyukur kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian, pria itu melihat sebuah mobil melintas sambil memutar lagu kebangsaan Polandia. Ia pun sadar bahwa negaranya telah merdeka. Ia sangat bahagia, sampai hampir gila karena kegembiraan, dan ia ingin membagikan kebahagiaan itu kepada orang-orang lain juga. Tetapi tiba-tiba seorang wanita berteriak, "Itu tentara Nazi!" Karena pria itu sedang mengenakan mantel yang diberikan oleh sang perwira Jerman. Tentara Polandia langsung berlari untuk menangkapnya. Pria itu berteriak, "Saya orang Polandia!" Ia segera turun dan mengangkat tangannya, lalu berusaha menjelaskan bahwa ia mengenakan mantel itu hanya untuk melindungi diri dari dingin. Akhirnya, para tentara mempercayainya. Beberapa minggu kemudian, tentara-tentara Jerman dijadikan tawanan perang dan ditempatkan di sebuah kamp. Di sana, seorang tentara Yahudi melihat para tentara Jerman itu dan mulai memaki mereka dengan marah. "Begitu banyak penderitaan yang kalian lakukan kepada kami, orang-orang Yahudi." Namun kemudian, perwira baik hati yang telah menyelamatkan pemain piano itu maju ke depan dan bertanya kepada tentara Yahudi tersebut, "Apakah kau mengenal pianis itu yang dulu bermain di stasiun radio?" Ternyata pria itu adalah teman dari sang pianis. Maka perwira tersebut menyebutkan namanya dan berkata, "Tolong sampaikan pesanku kepadanya. Cobalah keluarkan aku dari kamp ini." Saat sang pianis mendengar kabar itu, ia langsung pergi ke kamp tersebut. Tetapi saat ia tiba, semua tawanan perang sudah dipindahkan ke kamp lain dan tidak ada yang tahu di mana kamp itu berada. Pada akhirnya, sang pianis memulai kembali hidupnya dengan bermain musik orkestra di Warsawa. Sedangkan perwira Jerman itu tewas di kamp tawanan perang. Ending yang buruk.